selamat Selamat sore. sore, Ci. Sore, Ci. Sore, Ci. Suara saya Sore, kedengaran ya. Ci. Ci. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir tepat waktu. Jadi, materi kali ini saya harapkan bisa menambah pengetahuan teman-teman tentang K3 sehingga nanti kalau mau turun ke lapangan itu ndak bingung di sana ya. Jadi adalah yang dimengerti terus tahu gitu loh apa yang harus dicatat, harus didokumentasikan, kalau bisa foto, video gitu ya. Terus nanti ini materinya modul 7 tentang manajemen lingkungan dan higienis. Nah, ini materinya cukup banyak, ada 97 halaman, jadi saya bagi 3 kali pertemuan. Nah, ini materinya panjang dan saya sudah berusaha agar tidak membosankan, tapi ini sudah saya buat agak semenarik mungkin gitu ya. Dulu kan yang dipajang cuma materi sret gitu loh, jadi tidak, ini saya sudah buat yang dibaca gitu, itu disorot gitu, terus saya sisipkan beberapa video yang menarik gitu ya, jadi nggak bosan, makanya mungkin jadi lebih panjang. Ya, jadi seperti yang sudah sampaikan kepada teman-teman, jadi untuk menemani teman-teman belajar, jangan lupa siapkan kopi dan kue. Enak kalian, Inci so kangen sekali makan pisang goreng, tapi sini cuma ada panada, itu pun panada bukan hasil orang Manado yang bikin, jadi ya gitu. Yang ada di sini yang ngetop sini cookies lumpur lapindo. Oke, jadi kita mulai saja materinya ya, dan tolong dibuat catatan, takutnya videonya Ci ini nggak bisa di posting di YouTube gitu, jadi kalian sudah buat catatan sendiri ya. Oke, dan selainnya itu kan kalau sudah ada catatan nggak perlu nonton 2 kali. Oke, jadi kita mulai materinya. Ini adalah pertemuan kita yang ke-9. Semoga teman-teman masih tetap semangat dalam mengikuti mata kuliah ini ya. Saya akan memberikan materi tentang manajemen lingkungan, kesehatan, dan higien. Materi ini pernah disampaikan oleh Ibu Nurmala Simanjuntak pada BIMTEK SMKK ya. Beliau merupakan narasumber juga dari beberapa buku maupun materi-materi yang saya dapatkan dari internet. Ya, mari kita lihat materinya. Pertama-tama kita perlu mengetahui apa tujuan pembelajaran kita mempelajari materi ini. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan dasar manajemen lingkungan dan dasar hukumnya. Yang kedua, mahasiswa dapat memanfaatkan materi ini sebagai pedoman manajemen lingkungan dalam penerapan SMKK pada pekerjaan konstruksi. Tujuan yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan penerapan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan atau RKPPL dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi. Nah, ini adalah outline yang akan kita pelajari pada materi modul 7 ini. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang latar belakang, kemudian acuan hukumnya. Yang ketiga adalah dasar manajemen lingkungan. Keempat adalah pengelolaan lingkungan terdampak proyek. Yang berikutnya, yang kelima adalah pengelolaan lingkungan kerja. Yang terakhir adalah program higien proyek dan penerapan program 5R. Nah, biasanya teman-teman pasti bertanya-tanya, ini kan mata kuliah K3, kenapa kita harus mempelajari tentang manajemen lingkungan? Kok sepertinya ini hanya diselip-selipkan gitu di dalam penerapan SMKK. Nah, mari kita telusuri kenapa sehingga dalam mata kuliah K3 yang kali ini kita lebih spesifik membahas tentang SMKK, kita juga perlu mempelajari tentang manajemen lingkungan. Nah,
Jika kita telusuri dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021, juga dalam Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021, sudah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi harus memenuhi standar K4. Teman-teman masih ingat kan apa itu K4? Kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu-lalu ya. Jadi K4 itu, saya ulangi, K4 itu adalah keselamatan, kesehatan, keamanan, dan keberlanjutan. K4 itu kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, juga sudah saya berikan pada materi modul 1 sudah ada itu tentang K4. Mungkin teman-teman bisa melihat pada diagram Venn. Jadi K4 itu harus menjamin 4 standar. Yang pertama yaitu keselamatan keteknikan konstruksi. Kemudian yang kedua adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga adalah keselamatan publik, dan keempat itu adalah keselamatan lingkungan. Jadi tidak sekedar menjamin K3, tetapi lebih luas, menyangkut pemenuhan standar keselamatan publik, juga standar keselamatan lingkungan. Ya, ini dapat dilihat pada diagram Venn, peraturan dan perundangan. Nah, kalau teman-teman melihat di materi-materi yang teman-teman cari atau teman-teman pelajari tentang K3 atau SMK 3, nah pada materi itu kita hanya membahas seputar pekerja atau orangnya. Sedangkan dalam SMKK atau Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, ada yang namanya keselamatan keteknikan konstruksi. Nah, mengapa manajemen lingkungan kesehatan dan higienis masuk dalam SMKK? Karena dalam SMKK sudah berbicara tentang keselamatan lingkungan, keselamatan masyarakat, di mana itu sangat terkait dengan manajemen lingkungan, yang mana itu terintegrasi dalam SMKK. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa contoh proyek yang terkait dengan keselamatan lingkungan. Berbicara tentang manajemen lingkungan, itu sangat terkait dengan dampak lingkungan. Nah, ini contoh dampak lingkungan pada salah satu proyek yang memerlukan pengendalian atau mitigasi lingkungan. Nah, ini foto yang saya tampilkan adalah kondisi inlet cross drain saat banjir. Banjirnya itu airnya bisa naik sampai selutut. Nah, ini akibat terdampak dari adanya kegiatan proyek. Sebelum proyek itu ada, air yang menggenang di situ tidak setinggi itu, dan ketika air setinggi itu sangat berbahaya bagi masyarakat dan merusak lingkungan di sekitar situ. Nah, pada foto ini adalah terjadinya banjir akibat pembangunan pilar yang menghalangi aliran air. Dalam foto ini terlihat bahwa di sekitar proyek terdapat beberapa cross drain yang kondisi saluran-saluran itu tertutup oleh penumpukan sampah, oleh sedimentasi. Setelah dikaji dan dilihat kembali, ada beberapa saluran-saluran kecil yang ada gorong-gorongnya dipergunakan untuk mencuci truk mixer. Nah, sisa-sisa buangan beton itu berdampak pada aliran yang akan dibawa ke sungai, di mana sungai itu digunakan sebagai MCK oleh masyarakat dan dipakai untuk mengaliri sawah. Nah, ini akan sangat berbahaya, berdampak negatif bagi masyarakat. Kondisi-kondisi ini sebenarnya bisa dilakukan mitigasi. Tempat mencuci truk, mixer,
Kan tidak harus di situ, bisa di tempat yang lainnya yang tidak akan mencemari sungai. Nah, kita lihat pada slide ini dampak lingkungan lainnya. Kita lihat lagi proyek yang ada terowongannya, di mana ada kegiatan peledakan atau tunnel blasting. Pekerjaan ini pasti dilengkapi dengan studi AMDAL, studi analisis mengenai dampak lingkungan. Di dalam rekomendasi dokumen AMDAL tersebut mungkin sudah diarahkan supaya tidak terjadi keretakan di rumah warga masyarakat pada saat peledakan atau blasting. Tapi saat pelaksanaan peledakan mungkin kekuatan ledakannya ditambah sehingga terjadi beberapa keretakan di beberapa rumah warga. Nah, teman-teman bisa bayangkan bagaimana jika tidak dilengkapi dengan AMDAL atau analisis dampak lingkungan. Bagaimana dampak terhadap lingkungan? Bisa hancur rumahnya ya. Yang sudah diantisipasi saja mungkin agak dinaikkan daya ledaknya. Dan sudah terjadi seperti ini. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi bahaya-bahaya yang bisa terjadi, dampak-dampak yang mungkin terjadi sebelum pelaksanaan konstruksi dimulai. Itu makanya perlu atau wajib menyusun yang namanya dokumen AMDAL. Apakah itu AMDAL KUPL kategorinya, apakah itu SKPPL, tergantung pada besaran pekerjaan konstruksi. Ya, sekarang kita masuk ke bagian kedua dari modul 7, yaitu tentang dasar hukum pengelolaan lingkungan. Nah, dalam slide ini akan kita bahas tentang dasar hukum pengelolaan lingkungan. Nah, dasar hukum yang terkait dengan manajemen lingkungan yaitu pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bagaimana menyusun AMDAL, bagaimana isi muatan dari AMDAL, bagaimana kewajiban kita untuk menyusun dokumen lingkungan. Nah, itu semua dituangkan di sini di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yaitu pertemuan 4, 5, 6 yang lalu ya. Kemudian keluar Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ada beberapa pasal yang dirubah, ada juga yang dihilangkan. Tujuan Undang-Undang Cipta Kerja adalah untuk mempermudah proses perizinan. Dasar hukum yang keempat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Dasar hukum yang kelima adalah Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi atau SMKK. Dasar hukum yang keenam adalah Permen Lingkungan Hidup Nomor 38 Tahun 2019 tentang jenis kegiatan usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL. Dasar hukum yang ketujuh adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Dasar hukum yang kedelapan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang kesehatan kerja. Kita lanjut ke bagian 3 modul 7 tentang dasar manajemen lingkungan.
Sekarang kita lihat latar belakang manajemen lingkungan. Nah, dalam setiap kegiatan atau usaha manusia dan pembangunan akan menimbulkan perubahan lingkungan hidup sebagai hasil sampingan pembangunan. Nah, benarkah dengan adanya suatu proyek itu akan memberi dampak kepada lingkungan? Coba teman-teman pikirkan, mobilisasi tenaga kerja apakah itu punya dampak terhadap lingkungan? Jelas punya dampak ya. Mungkin akan terjadi keresahan masyarakat di sekitar proyek. Hal-hal seperti ini bisa diantisipasi dengan sosialisasi, memberi selebaran seperti leaflet, untuk kasih tahu kepada masyarakat bahwa kita akan membangun proyek seperti apa gitu ya, supaya mereka turut mengamankan, turut mengantisipasi dampak lingkungan. Kejadian seperti ini mungkin pernah terjadi beberapa tahun lalu ya di daerah Morowali Mandar. Mungkin ada teman-teman yang berasal dari sana. Nah, nanti bisa sharing lah. Jadi terjadi keresahan pada masyarakat. Kenapa ada orang-orang baru yang datang, ada pembangunan gitu ya. Di sisi lain, dengan adanya suatu pekerjaan proyek dalam suatu lingkungan, mungkin akan muncul atau timbul aktivitas-aktivitas baru yang bisa berdampak yang baik juga, berdampak positif, namun ada juga dampak negatifnya. Dampak positifnya mungkin ketika ada proyek, masyarakat bisa membuka usaha, menjual makanan atau persewaan tempat kos gitu ya, persewaan rumah, tempat kos gitu ya. Itu kan akan memberikan dampak positif, meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat. Tetapi di sisi lain, tentu dengan adanya kegiatan, ada usaha manusia, maka akan menimbulkan sampah gitu ya. Nah, itu juga akan memberi dampak terhadap lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Bahkan kemungkinan yang paling buruk adalah terjadinya sampah sosial gitu ya. Kita tidak bisa memungkiri atau tidak bisa menutup mata bahwa hal-hal seperti ini mungkin terjadi. Oleh karena itu, kita perlu mengantisipasi dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, dan bahkan kita juga harus menyiapkan kegiatan-kegiatan, misalnya memberi bantuan kepada Karang Taruna, sehingga Karang Taruna itu akan membangun kegiatan-kegiatan yang memproduktifkan kegiatan pemuda dan remaja yang ada di sekitar proyek, sehingga mereka tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik, tetapi mereka melakukan hal-hal yang positif, dan hasil dari kegiatan-kegiatan mereka itu mungkin bisa dijual kepada orang-orang yang berkunjung ke proyek. Manajemen lingkungan dapat didefinisikan sebagai suatu kerangka kerja yang dapat diintegrasikan ke dalam proses atau tahapan-tahapan pekerjaan konstruksi agar dapat diukur, dikelola, dan dipantau dampak-dampak lingkungan secara efektif. Ini diukur agar kita tahu rencana pengelolaannya, tahu rencana pemantauannya. Nah, bagaimana tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan? Tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan, yang pertama kita mengidentifikasi dampak. Misalnya penggalian, penimbunan, mobilisasi tenaga kerja. Apa kira-kira dampaknya? Sumber dampaknya dari mana? Baru kita tahu rencana pengelolaan lingkungan seperti apa. Nah, itu yang kita lakukan. Dan setelah tahu rencana upaya pengelolaan lingkungan, kita bisa buat
rencana pemantauan dan evaluasi lingkungan. Semua tahapan langkah-langkah tersebut untuk menjamin terjaganya kualitas lingkungan. Kita lihat ada kegiatan pembangunan. Setiap kegiatan pembangunan wajib menyusun dokumen lingkungan. Apakah itu AMDAL, UKL, UPL? UKL, UPL itu adalah upaya pengelolaan pemantauan lingkungan. Atau apakah itu SPPL? SPPL itu adalah surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Nah, ini adalah kategori yang paling kecil. Setelah kita susun, maka rekomendasi ini dijabarkan di dalam desain. Supaya apapun rekomendasi yang dihasilkan itu misalnya untuk mencegah erosi atau tanah longsor dengan membuat terasering atau menanam pohon, kemudian menanam rumput herbifier atau dinding pelindung, dinding penahan, talut, dan lain sebagainya, itu harus sudah dijabarkan dalam desain. Ambilkan contoh lain, misalnya pada pembangunan jalan tol. Ini sering kita lihat pada pembangunan jalan tol yang ada di Sumatera ya. Karena di Sumatera itu masih banyak gajah-gajah yang berkeliaran, maka dalam rekomendasi AMDAL direkomendasikan untuk membuat atau mendesain suatu perlintasan gajah liar itu ya, biasanya dalam bentuk terowongan. Tidak mengganggu perlintasan gajah-gajah yang ada. Tempat lain misalnya harus melintasi lintasan harimau, ya harus ada terowongan untuk menjaga agar lintasan hewan-hewan liar itu tetap bisa berjalan apa adanya. Lintasan harimau, lintasan banteng, saya kira di beberapa tempat memang kita membangun terowongan-terowongan lintasan untuk hewan-hewan yang dilindungi tersebut. Tetap menjaga kelestarian lingkungan dan satwa liar. Jadi kalau sudah dijabarkan rekomendasi tadi dalam desain, jangan stop di situ. Ya, saya lihat atau berdasarkan pengalaman saya, masih banyak unor-unor yang stop sampai di sini. Saya sendiri kurang paham kenapa unor-unor itu atau unit-unit organisasi hanya stop sampai di situ. Mungkin mereka hanya takut sanksi, jadi yang diutamakan adalah yang penting ada dulu, yang penting dokumen lingkungan sudah disiapkan dan hanya sampai di situ. Padahal kalau cuma sampai di sini itu nggak ada artinya. Jadi seharusnya rekomendasi itu bukan hanya sampai berhenti kepada penjabaran desain, tetapi harus dibuat sampai bisa mengeluarkan atau memperoleh bill of quantity. Jadi di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pertama kita mengidentifikasi dampak-dampak lingkungan yang mungkin terjadi, kemudian kita merekomendasikan, menjabarkan desainnya seperti apa gitu ya, seperti tadi membuat talut, membuat terowongan atau apa saja gitu ya. Nah, setelah kita membuat desain itu, jangan berhenti sampai di situ, tetapi kita harus menghitung agar supaya kita memperoleh bill of quantity atau RAB-nya. Nah, jadi kita nggak perlu lagi menanyakan biaya pengelolaan lingkungan itu mana gitu ya, karena sudah diposkan sendiri. Sampai di sini bisa mengikuti ya? Bisa. Kalau nggak bisa mengikuti, nanti bisa diulang-ulang untuk ditonton videonya ya. Nah, teman-teman harus paham betul ini ya. Oke, kita lanjut. Nanti biaya pengelolaan lingkungan yang bisa dititipkan dalam biaya penerapan SMKK adalah biaya pengujian atau sampling.
Biaya pengujian juga bisa kita prediksi karena di dalam rekomendasi itu ada beberapa lokasi atau titik-titik sampling yang perlu kita uji, baik dari segi kebisingan atau pencemaran udara gitu ya, melihat polutan dan lain-lain, pencemaran air, pencemaran tanah gitu ya, erosi dan lain sebagainya. Jadi, lokasi atau titik-titik pengujian atau sampling sudah ditetapkan di dalam dokumen lingkungan itu. Dan itu merupakan janji dari owner atau pemilik proyek untuk menjaga keselamatan lingkungan. Nah, mungkin teman-teman jika sudah selesai kuliah gitu ya, atau mungkin sekarang gitu ya, misalnya dipercayakan untuk menjadi pengawas gitu ya. Kadang-kadang ketika kita akan mengambil sampel atau melakukan pengujian, kadang-kadang ada owner-owner yang tidak mengizinkan gitu loh. Padahal mereka memiliki dokumen lingkungan yang sangat bagus gitu ya, sangat lengkap gitu. Tapi ternyata setelah akan dilakukan pengujian mereka tidak bersedia. Nah, mungkin itulah kondisi sekarang ini gitu ya. Nah, teman-teman yang sudah belajar sebaiknya tidak seperti itu, tetapi berani melakukan perubahan dan sudah siap mengantisipasi jika terjadi hal-hal seperti itu. Oke, kita tinggalkan itu, kita balik lagi ke biaya pengujian tadi. Nah, itulah yang akan dimasukkan ke dalam HPS-nya atau biaya penerapan SMKK terkait dengan pengujian dan stempling. Sedangkan jika terkait dengan penggandaan dokumen, dukungan laporan pengelolaan lingkungan itu bisa masuk di dalam biaya penerapan SMKK komponen 1. Kemudian desain itu terikat dengan regulasi atau ketentuan. Itu sudah pasti. Untuk memperkaya desain pasti mengikuti ketentuan atau peraturan. Sekarang untuk mencari peraturan sudah jauh lebih mudah. Kita mau peraturan yang terkait apa? Tinggal tanya Mbah Google aja, ya kan? Seperti kita ketahui, desain itu bisa mempengaruhi perilaku manusia atau sebaliknya, perilaku manusia itu mempengaruhi desain. Tetapi dalam hal ini, desain tentu saja harus mampu mempengaruhi perilaku manusia. Kalau kita bisa menggambarkan desain lebih detail dan mengevaluasi dari rekomendasi tadi, maka hasilnya akan lebih baik. Dampak lingkungan yang nanti akan terjadi bisa diminimalisir. Mungkin tidak bisa dihilangkan sih, tidak bisa dihilangkan sama sekali, tapi bisa jauh berkurang dampak yang mungkin terjadi. Pencemaran air, tanah, udara, atau kebisingan bisa ditekan tidak melebihi ambang batas kesehatan yang distandarkan oleh WHO. Nah, kalau kita bisa melakukan pembangunan konstruksi seperti ini, maka kita melakukan pembangunan yang ramah lingkungan. Jika dikaitkan dengan SMKK, berarti kita telah melakukan menjamin yang keempat, yaitu keberlanjutan, memberikan keselamatan terhadap lingkungan. Nah, sebelum kita melanjutkan materi ini, saya akan menjelaskan tugas untuk pertemuan kali ini. Pada akhir perkuliahan ini, kita akan menonton bersama sebuah video dan teman-teman bertugas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan ini. Seperti biasa, ini adalah tugas kelompok, tolong dibagi dalam 3 kelompok saja ya. Jadi tugas untuk survei ke proyek itu juga mengerjakan tugas ini.
Yang pertama, apa kaitan insiden dalam video tersebut dengan materi kuliah pada hari ini? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, apa tahapan-tahapan yang perlu diperbuat dalam rangka manajemen lingkungan yang tidak dilakukan oleh pengguna dan penyedia jasa pekerjaan konstruksi sehingga insiden ini terjadi. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah sebutkan dan jelaskan dampak lingkungan apa yang terjadi akibat adanya pembangunan proyek dalam video tersebut. Pertanyaan yang kedua adalah jika Anda terlibat dalam pembangunan proyek tersebut, apa-apa sajakah identifikasi bahaya yang mungkin terjadi pada pelaksanaan proyek tersebut maupun pasca proyek tersebut terbangun. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana penjabaran desain agar dampak lingkungan akibat proyek tersebut bisa diminimalisir sehingga dapat menjamin keselamatan publik dan keselamatan lingkungan. Nah, tolong diperhatikan betul-betul video yang kita akan tonton bersama nanti, karena saya khawatir video itu nanti ketika saya upload di YouTube itu tidak bisa terupload ya. Jadi tolong diperhatikan dengan baik. Kemudian itu dikerjakan secara berkelompok dan teman-teman mempersiapkan presentasi. Seperti biasa, presentasi akan diundi, siapa yang duluan presentasi kita undi ya. Jadi semua harus siap. Oke, selanjutnya kita lanjutkan materi ini. Nah, ini adalah bagan sistem manajemen keselamatan konstruksi atau SMKK. Ini bagan ini mungkin pada setiap modul sering diulang-ulang ya, pada modul 1 maupun pada materi modul 6 yang sudah saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu-lalu. Nah, teman-teman tahu kenapa bagan ini sering ditampilkan, karena tentu bagan ini sangat penting karena bagan ini sudah menggambarkan keseluruhan dari SMKK. Nah, dalam bagan ini sudah menggambarkan SMKK secara keseluruhan seperti yang saya sampaikan tadi. Penyelenggara jasa konstruksi harus bisa memenuhi standar keempat, yaitu keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Di mana standar keempat tadi dapat menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, K3, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan. Manajemen lingkungan itu berbicara mengenai dua yang terakhir tadi, keselamatan publik dan keselamatan lingkungan, di mana banyak objek yang kita selamatkan. Kita perhatikan pada bagan. Untuk keselamatan publik, yang kita selamatkan adalah masyarakat yang terpapar. Untuk itu, kita bisa menyelamatkan masyarakat yang terpapar supaya tidak terlalu banyak yang terpapar. Masyarakat sekitar proyek kita bisa selamatkan supaya tidak terjadi kerusuhan, tidak terjadi keresahan masyarakat karena tidak dilibatkan dalam proyek tersebut. Mungkin teman-teman apalagi masih pemula bisa bingung gitu loh. Ada hal-hal kecil kita bingung apa dampak yang mungkin terjadi misalnya akibat mobilisasi tenaga kerja. Nah, kan apa gitu kan? Ya mungkin bingung apa ya. Mudah-mudahan jika teman-teman sudah belajar ini kemudian terjun ke lapangan akan lebih mahir dalam mengidentifikasi dampak akibat adanya kegiatan proyek konstruksi. Misalnya apa sih dampak atau akibat dari mobilisasi tenaga kerja?
Tentu ada kan. Yang pertama, keresahan masyarakat di sekitar proyek. Mungkin mereka ingin dilibatkan, tapi tidak dilibat-libatkan. Nah, mungkin masyarakat di sekitar proyek bisa kita libatkan untuk mengambil bagian dalam pekerjaan konstruksi. Tapi tentunya kita harus mempertimbangkan bahwa mereka dilibatkan pada pekerjaan-pekerjaan yang tidak memerlukan atau tidak terlalu menuntut skill tertentu. Misalnya teman-teman melibatkan mereka untuk ngecat, padahal sekarang untuk menjadi tukang cat aja harus memiliki sertifikasi tertentu gitu. Mungkin mereka dilibatkan pada pekerjaan-pekerjaan misalnya mengangkat material, mengangkat barang gitu ya. Itu kan tidak memerlukan sertifikasi tertentu. Nah, kita lihat pada bagian lagi. Keselamatan lingkungan. Apa yang perlu kita selamatkan? Lingkungan alam, lingkungan terbangun, lingkungan terdampak proyek. Itulah lingkungan yang perlu kita selamatkan. Lingkungan terdampak proyek bisa diselamatkan dengan dokumen lingkungan tadi. Meskipun itu baru berupa dokumen, tapi paling tidak sudah ada arahannya tentang seperti apa kita melakukan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Nah, toolsnya kita sudah punya. Untuk objek yang perlu diselamatkan tadi, kita perlu tools. Kan kita ada dokumen lingkungan, apakah itu AMDAL, UKL, UPL, atau SPPL. Kemudian di dalam pelaksanaan, kontraktor masih disuruh lagi untuk menyusun RKPPL. Nah, masih ingat kan apa itu RKPPL? Ingat, ya, RKPPL itu adalah rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Jadi, teman-teman, saya harap untuk memperhatikan dengan seksama dari awal sampai selesai kuliah ini, karena materinya itu kadang-kadang dia bolak-balik ya, dan mungkin banyak kata-kata yang baru pertama kali teman-teman dengar. Jadi kita kembali lagi ke materi tadi. Sebenarnya sudah komplit kalau kita berbicara tentang toolsnya. Kita tiba pada slide ini yang berisi skema pengelolaan lingkungan. Nampak pada skema ini ada 2 pengelolaan lingkungan. Yang pertama adalah pengelolaan terdampak proyek, dan yang kedua adalah pengelolaan lingkungan kerja. Lingkungan terdampak proyek bisa saja yang terjadi di luar ya, seperti pengambilan material dari storage menuju ke lokasi proyek kita. Aktivitas ini dapat berdampak terhadap lingkungan, misalnya debu di sepanjang jalan dari storage ke lokasi proyek. Bisa jadi misalnya kita mengangkat semen gitu ya. Nah, itu mungkin perlu ditutup agar misalnya ada tumpahan-tumpahan semen itu tidak akan terbang ketika ditiup angin. Ambilkan contoh lain, misalnya ada kerikil yang diangkat di truk, kemudian tidak ditutup terpal. Mungkin ketika ada goncangan pada truk itu, maka bisa material agregat kerikil itu terbang dan jatuh, mungkin bisa menjatuhi mobil yang ada di belakangnya. Ini pernah Enci alami, mobilnya Enci kacanya sampai retak karena kejatuhan material dari truk yang mengangkat material ke proyek. Nah, itulah tujuan kenapa kita harus membaginya dari pengelolaan terdampak proyek dan pengelolaan lingkungan kerja. Sedangkan pengelolaan lingkungan kerja
Contohnya misalnya kita harus mengenal lingkungan kerja, seperti di mana ada perletakan zat-zat kimia berbahaya, ya. Jangan sampai kita nyasar sampai datang ke tempat itu, padahal tempat itu tempat yang dilarang atau berbahaya. Nah, untuk poin ini mungkin tidak akan dibahas di sini. Jadi pengelolaan lingkungan yang terdiri dari pengelolaan lingkungan terdampak proyek dan pengelolaan lingkungan kerja, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu melakukan pengendalian atau mitigasi untuk menciptakan kelestarian lingkungan yang lebih baik, menciptakan kesehatan individu pekerja yang lebih baik, kemudian menjaga kesehatan masyarakat, dan menjaga kenyamanan lingkungan. Untuk pengelolaan lingkungan, toolsnya dapat kita lihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2001, yaitu tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tadi, itu banyak memuat contoh, misalnya contoh bagaimana pengendalian, bagaimana perlindungan. Nah, ada yang disebut perlindungan, ada yang disebut pengendalian, bahkan ada yang sampai pada pembinaan. Ini dibahas pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2001 tersebut. Mari kita perhatikan skema ini lagi. Pada pengelolaan lingkungan terdampak proyek terbagi dalam 3 tahapan, yaitu tahapan prakonstruksi, tahapan konstruksi, dan pasca konstruksi. Nah, pada tahapan prakonstruksi ini kita menyusun dokumen lingkungan. Rekomendasinya dijabarkan dalam desain. Kemudian pada saat pelaksanaan kita pakai apa yang direkomendasikan tadi. Tentu saja rekomendasi tadi bisa ditarik hal-hal yang belum ditindaklanjuti di DED. Ada yang tahu nggak apa itu DED? Belum, Istilah Cik. baru. Kasih tahu nggak ya? Oke, yang sudah tahu nggak apa-apa. Yang belum tahu saya kasih bocoran. DED itu adalah Detail Engineering Design. Jadi hal-hal yang belum ditindaklanjuti dalam DED itu bisa dijabarkan kembali di RKPPL. Tapi hati-hati ya terhadap hal-hal yang akan mengadop atau memakan biaya yang cukup banyak, cukup besar. Ini tidak bisa ditambahkan lagi. Diharapkan pengguna jasa atau owner itu betul-betul harus menjabarkan rekomendasi dokumen lingkungan dalam DED atau apa tadi? Detail Engineering Design. Jangan sampai nantinya kita jadi nggak enakan sama kontraktornya karena kontraktor dipaksakan untuk mengerjakan tetapi nggak ada uangnya. Nah, memang dalam pelaksanaan ini tentu ada biaya untuk overhead, tetapi kan biaya itu ada batasnya. Oleh karena itu, untuk hal-hal yang belum dijabarkan dalam DED itu kita harus memperhatikan jangan sampai ada tambahan kegiatan yang membutuhkan biaya yang besar. Tentu kalau belum tercover pada DED, maka untuk tambahan kegiatan itu biayanya terbatas. Jadi tidak boleh besar-besar. Jika biayanya terlalu besar, maka itu tidak bisa tercover. Itulah sebabnya maka pada rekomendasi itu harus dibuat sedetail-detailnya. Nah, jika teman-teman nanti di dunia kerja dan bertindak sebagai kontraktor, saat ngebid atau mengikuti bidding atau penawaran
pada tahap prakualifikasi, teman-teman sudah harus membaca dokumen lingkungan dengan teliti. Nah, teman-teman sudah tahu kan atau sudah harus tahu bahwa dokumen lingkungan itu terbagi, dapat berupa AMDAL, dapat berupa UKL, UPL, tergantung dari seberapa besar resikonya atau dampaknya terhadap lingkungan. Jadi, teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, kalau membaca dokumen lingkungan itu harus hati-hati dan teliti. Kalau ada yang belum direkomendasikan, itu harus dihitung supaya tahu mengantisipasinya. Jadi, hal-hal yang belum dijabarkan tadi, yang masih sisa itu harus dipertanyakan pada saat anoising karena itu merupakan hal yang sangat penting. Ini masalah uang, jadi penting. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jangan sampai ada yang perlu dikerjakan tapi belum masuk pada DID. Nah, akibatnya nggak bisa dibayar. Kalau sudah begini kan bahaya. Nah, kalau kita sudah tanda tangan kontrak, sudah deal, itu kita nggak bisa komplain lagi. Dianggap kita sudah mengerti dan dianggap kita sudah setuju dengan apa isi dalam kontrak tersebut. Pengelolaan lingkungan pada tahap pasca konstruksi ini tidak sekedar sampai masa FHO atau final handover, serah terima akhir pekerjaan. Dalam SMKK bahkan sampai pada keberlanjutan. Teman-teman ingat pada skema SMKK tadi ada 4K kan? Poin terakhir, poin keempat itu adalah berbicara tentang keberlanjutan. Kemudian kita pindah pada sisi kanan ya, sisi kanan tentang pengenalan lingkungan kerja. Dalam hal ini kita perlu mengetahui lingkungan kerja kita supaya kita dapat menilai apakah lingkungan kerja itu cukup baik atau tidak. Apakah sudah menerapkan program 5R atau belum. Nah, kita temui istilah baru lagi ya, 5R. Dicatat ya, nanti pada bagian akhir pertemuan ini atau minggu depan kita akan membahas lebih mendetail tentang 5R. Oke, lanjut. Kemudian pengendalian lingkungan kerja. Itu perlu kita tahu agar kita tahu juga antisipasi bagaimana melakukan pengendalian lingkungan kerja. Pakai alat atau pakai tool SOP. Nah, itu tadi modul 7 tentang manajemen lingkungan dan higienis sampai ke bagian 3. Untuk bagian 4 itu akan membahas tentang pengelolaan lingkungan terdampak proyek. Untuk materi keempat ini dan seterusnya kita akan bahas minggu depan. Oke, sekarang kita absen dulu. Nah, setelah absen kita akan nonton bareng video yang akan menjadi tugas teman-teman. Tolong diperhatikan dengan baik ya, dengan teliti. Sekarang silakan buka kameranya, saya akan screenshot. Saya ingatkan lagi, tolong kalau mau survei itu hati-hati ya, hati-hati jangan sampai kalian yang malah terjadi kecelakaan ya. Jadi hati-hati, kan kita nggak tahu di proyek misalnya, soalnya Enci pernah jatuh juga di proyek, aduh itu kalau Enci tidak diurut ini Enci mungkin jalan pincang. Nah, Enci tidak mau kalian kejadian begitu ya. Enci nggak lihat kalau papannya itu orang udah bilang batimbang bolok dang. Jadi dia cuma sebelah sini dia tertahan, di sebelah sini dia tidak tertahan. Jadi pas Enci injang itu beban di sebelah sana Enci lebih berat.
Nah, sudah langsung jatuh non Cika. Untung jatuh di bawah di pasir, bukan di sebelah tela. Ya, ngeri banget kan kalau tela sudah ngoni Sonya dan Ci Debbie. Oke, ya tolong buka kamera, kita absen. Waktunya sudah mau selesai. Tolong yang tidak buka kamera ini siapa? Tolong buka kamera, oke. Oke ya. Ini masih banyak, beberapa ini buka kamera. Ayo dong, buka kamera. Stephanie belum buka kamera. Oke, tolong dibuka kameranya. Oke, ini yang warna merah siapa nih? Belum buka kamera. Oke, yang warna biru ini siapa? Oke deh. Ya, kita screenshot ya. 1, 2, 3. Jadi minggu depan masih ada masih satu materi lagi. Minggu depan lagi masih ada materi. Kita selesaikan materi manajemen lingkungan dan higienis. Jadi manajemen lingkungan yang ke depan itu kita akan belajar tentang AMDAL, RKKPL, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir tentang 5R, prinsip 5R dan higienitas di proyek ya. Ini penting kalian pelajari. Nanti sebenarnya masih ada lagi tentang audit gitu ya. Jadi di sana teman-teman datang belajar ya, Bu. Jangan nanti kalian kayak mandor, kayak pengawal. Kayaknya jadi ya di sana juga teman-teman belajar gitu. Dan tetap hati-hati, saling mengingatkan, jangan sobat cakudidi, sobat foto, bah selfie, apalagi sobat pakai alat pelindung diri, kong ndak lihat susah lah injang, aduh Tuhan, jauhkan. Ya, saya kira itu. Terima kasih jempolnya. Kalau merasa materi bermanfaat, nanti bisa di subscribe, like, dan share gitu ya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, Ci. Terima kasih, Ci. Terima kasih. Terima kasih, Ci. Terima kasih. Maaf lahir batin, minal aidin wal faizin ya buat yang Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin juga, Ci. Mohon maaf lahir batin. ya